Seruan kepada Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Sahabat Iktus, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 disebut sebagai Shema Yisrael, suatu panggilan bagi Israel untuk mendengar firman Tuhan. Mereka melafalkan Shema 3 kali dalam sehari dan tidak ada penyembahan pada hari Sabat di rumah ibadah tanpa melafalkannya. Shema ini merupakan pengakuan iman monoteisme Israel, menjadi dasar bagi kita pada masa kini untuk mempercayai Allah yang esa, bahwa Yahweh, yaitu Tuhan, adalah satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Kitab Ulangan menceritakan riwayat bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Pasal 6 ayat 4 sampai 9 merupakan bagian dari khotbah kedua yang disampaikan Musa dengan suara nyaring sebelum Israel masuk ke tanah perjanjian. Seruan ini menjadi sebuah perintah penting bagi Israel, khususnya bagi para orang tua dan setiap umat Allah yang hidup pada masa kini. 1. Seruan untuk mendengar, ayat 4 dan 5. Shema adalah perintah untuk mendengar dengan sungguh-sungguh. Israel diajar memprioritaskan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi dengan segenap hati berarti memiliki hidup yang dikendalikan oleh kasih kepada Tuhan. Jiwa menggambarkan daya hidup seseorang, sedangkan kekuatan adalah seluruh kepemilikannya. Dan seluruh umat diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan mengarahkan 3 kekuatan itu. 2. Seruan untuk memperhatikan, ayat 6. Haruslah engkau perhatikan, berarti fokus kepada firman Tuhan. Kebenaran ini haruslah tertanam dalam hati orang tua sebelum mereka mengajarkannya kepada anak mereka. Jikalau orang tua sendiri tidak memprioritaskannya, maka bagaimana dapat mengajar anak mereka untuk melakukannya? Melakukan firman haruslah menjadi komitmen setiap orang tua demi penanaman pengajaran bagi anak-anaknya. 3. Seruan untuk mengajarkan, ayat 7 sampai 9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Adalah sikap konsisten orang tua mengajar kebenaran pada anaknya berulang-ulang. Berarti orang tua mengoptimalkan setiap momen untuk mengajarkan firman kepada anak-anaknya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah mendengar firman Tuhan menjadi fokus hidupku? Sudahkah aku melakukan firman Tuhan yang telah kudengar? Dengan cara apa aku mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucuku? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena aku mengasihimu dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatanku. Aku ingin hal ini menjadi perhatianku, yaitu aku fokus untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Karena dengan melakukan firman Tuhan, maka pengajaran yang hidup dapat kuberikan kepada anak-anakku. Aku bersyukur menjadi orang tua baik secara biologis maupun secara rohani yang dapat membimbing mereka dalam kebenaran. Amin. Orang tua adalah mentor pertama bagi anak untuk mengajarkan kebenaran.